Cara menetapkan nasab adalah dengan syuhra istifadah, kepopuleran. Saddah Ba'alawi memenuhi kepopuleran itu. Nomor 2, harus ada catatan dari pakar-pakar nasab. Saddah Ba'alawi ada puluhan, tadi saya sebutkan, puluhan pakar nasab yang menjelaskan bahwa beliau subut nasabnya. Yang saya tahu, keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia itu, menurut guru saya, ada seorang syekh ulama besar di Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu mantan mufti Mesir, ulama besar, gurunya orang-orang Al-Azhar. Beliau bilang, nasab mereka itu, nasab Ba'alawi yang sekarang biasa ada Habib-Habib itu, nasabnya diakui dengan ijma ulama. Logika mantiki tentang batalnya nasab Ba'alawi, Ustadz Nuruddin dan santri pondok sarang harusnya sudah paham. Dalam ilmu mantik, klaim bahwa haplogrup G adalah sepupu garis laki-laki dari haplogrup J1 dari kakek bersama Sayyidina Ali 1400 tahun yang silam merupakan sebuah kemustahilan. Secara spesifik, dalam terminologi mantik, hal ini disebut dengan ijtima al-naqidain, pertemuan dua hal yang saling kontradiksi. Ini merupakan hukum kemustahilan paling dasar dalam logika. Haplogrup J1 tercipta sekitar 20.000 tahun lalu. Semua orang yang hari ini berhaplogrup J1, akan bertemu satu kakek bersama di 20.000 tahun lalu. Sedangkan haplogrup G tercipta sekitar 45.000 tahun lalu. Dua orang yang mengaku keturunan Sayyidina Ali jalur laki, mereka berdua harus bertemu di satu kakek di sekitar 1400 tahun lalu, karena Sayyidina Ali hidup di sekitar periode waktu itu. Dari sana telah nampak dengan terang benderang, bahwa mereka berdua wajib berada di dalam satu haplogrup, agar bertemu di satu kakek bersama, di 1400 tahun lalu. Bisa saja, ia sama-sama haplogrup J1 atau sama-sama G, atau yang lainnya. Haplogrup J1 dan haplogrup G mustahil bertemu di satu kakek pada 1400 tahun lalu. Artinya, mustahil mereka berdua sama-sama cucu Sayyidina Ali garis laki, pasti salah satunya ada yang bukan cucu Sayyidina Ali. Pertanyaannya, siapa yang bukan cucu Sayyidina Ali? Jawabannya, yang berhaplogrup G. Karena para peneliti DNA Bani Hashim, telah memutuskan berdasarkan penelitian yang mendalam, bahwa Bani Hashim berada di haplogrup J1. Jika orang-orang tua yang menjadi pengurus sebuah nakobah, seperti nakobah Ashraf Mesir, mengakui haplogrup J1, E, dan G, sama-sama sebagai keturunan laki-laki dari Sayyidina Ali, maka itu adalah sebuah etalase komedi yang sangat lucu, yang akan ditertawakan anak-anak muda yang telah memahami bahwa, tidak mungkin dalam 1400 tahun lalu ada satu kakek, yang hari ini cucu garis lakinya berhaplogrup berwarna-warni bagai pelangi. Tidak mungkin ada dan tiada bersama-sama ada, dalam satu waktu. Dalam mantik, jika premis dasarnya, data biologis, sudah salah, maka kesimpulan, natijah, yang diambil pasti salah. Sertifikat nasab yang diterbitkan atas dasar ini disebut sebagai natijah yang tidak sah. Kita gunakan sampel biologis dalam tulisan ini, karena secara syara dan historis sudah dibahas secara lebar dalam Majma' Fuqaha Jawa, yang menetapkan Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantik melarang penyamaan antara emas dan tembaga hanya karena keduanya berwarna kuning. Begitu pula, J1 dan G, tidak bisa disamakan hanya karena keduanya sama-sama mengaku keturunan Sayyidina Ali. Dalam mantik, ada hal-hal yang disebut mustahil akli, mustahil secara akal. Karena garis patrilineal, YDNA, adalah jalur tunggal, yang tidak bisa bercabang haplogrupnya, maka mengklaim adanya perpindahan dari J1 ke G, dalam satu garis ayah dalam waktu 1400 tahun lalu, adalah muhal, mustahil secara absolut. Menerima orang yang berhaplogrup G seperti Ba'alawi sebagai sepupu dari Bani Qatadah cucu Sayyidina Ali yang asli, yang berhaplogrup J1, adalah istihmar pembodohan, yaitu, memaksa akal sehat untuk menerima bahwa lingkaran adalah persegi hanya karena lembaga resmi mengatakannya demikian. Mari kita uji nasab palsu Ba'alawi dengan kias hamli untuk menguji status kebenaran identitas mereka. Muqaddimah Kubro. Setiap keturunan patrilineal dari satu kakek di 1400 tahun yang silam, wajib memiliki satu haplogrup yang sama. Muqaddimah Sugro, haplo G dan haplo J1 memiliki haplogrup yang berbeda total. Natijah, maka, haplo G dan haplo J1 bukan berasal dari keturunan patrilineal satu kakek yang sama di 1400 tahun yang silam. Natijah ini bersifat qot'i, pasti.
Menolak natijah ini berarti mukabaroh, melawan kebenaran dan ingin terus dalam kesalahan. Mari kita uji nasab Ba'alwi dengan kias syarti muttasil. Jika G adalah sepupu garis laki-laki dari J1, bertemu di kakek yang sama, maka G harus berasal dari mutasi subklet di bawah J1. Sedangkan G, bukan mutasi dari J1, melainkan pohon evolusi yang terpisah 45.000 tahun. Natijah, maka, G bukanlah sepupu garis laki-laki J1. Jika G bukanlah sepupu J1, maka mustahil ia keturunan jalur laki Sayyidina Ali, karena para peneliti DNA Bani Hashim telah presisi memetakan bahwa DNA Bani Hashim berada di haplogrup J1. Para pendukung nasab G terjebak dalam lubang hitam mantik, mughalato ishtirok al-lafzi, kekeliruan ambiguitas kata, yaitu mereka menggunakan kata Sayyid sebagai payung. Mereka mengira, karena keduanya disebut Sayyid di atas kertas, maka keduanya bernilai sama secara biologi. Dalam mantik, ini seperti mengatakan, kucing adalah hewan, harimau adalah hewan, maka kucing adalah harimau. Ini adalah pembodohan intelektual. Mantik mewajibkan kita tunduk pada doruriyat, hal yang sudah jelas secara aksiomatis, bahwa, bapak tidak mungkin melahirkan anak yang berbeda spesies genetik, adalah doruriyat, maka, memaksakan G masuk ke J1, disebut safsataiyah, falasi. Itu sama saja dengan mengatakan, dia adalah Sayyid yang bukan Sayyid, atau, dia adalah keturunan Sayyidina Ali yang secara bersamaan adalah keturunan Yuya. Pernyataan seperti itu dalam mantik tidak disebut sebagai pendapat ilmiah, melainkan disebut sebagai laku, igawan atau omong kosong, yang tidak bernilai dalam timbangan kebenaran. Namun, di panggung komedi nasab Ba'alwi, kita menemukan fenomena ajaib. Syekh Ali Juma misalnya, ia mempercayai Ba'alwi sebagai keturunan Sayyidina Ali jalur laki-laki, pada saat yang sama, ia mengakui Bani Qatadah sebagai keturunan Sayyidina Ali garis laki juga, padahal haplogrupnya berbeda. Dua hal yang bertentangan diyakini berada di suatu saat yang sama, padahal itu suatu kemustahilan. Mengklaim Bani Qatadah dan Ba'alwi berasal dari satu kakek dalam 1400 tahun terakhir, sama saja dengan mengatakan, seekor elang bisa melahirkan lumba-lumba. Sains tidak mengenal kompromi politik, atau status sosial. Saat ini, peradaban sedang menyaksikan tabrakan antara mitos kertas dan kebenaran sel. Sebuah pernyataan yang mengabaikan DNA demi menjaga perasaan, pada akhirnya hanya akan menjadi bahan tertawaan peradaban. Nasab Ba'alwi selain batal secara DNA, juga telah mutlak batal secara ilmu sarak, karena batalnya istifatloh mereka oleh kitab-kitab nasab abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah yang sama sekali satu pun tidak menyebut bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Nasab mereka juga telah batal secara ilmu sejarah, karena tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mencatat keberadaan 11 nama dalam silsilah mereka, mulai abad ke-3 sampai ke-8 Hijriah. Leluhur mereka, mulai dari Maula Dawilah sampai Ubaidillah, adalah tokoh-tokoh fiktif yang tidak pernah dilahirkan. Padahal kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah di abad 5, 6, 7, 8 Hijriah, banyak ditulis berjejer mereportase tokoh-tokoh yang ada di Yaman, Hadramaut, dan Tarim. Tetapi tidak ada satupun yang pernah mencatat, bahwa di Tarim pernah ada orang bernama Fakih Mukodam, atau Ali Qoli Qosam, juga yang lainnya. Orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad bisa dikatakan sahih, bukan karena banyaknya ulama hari ini yang mengatakannya sahih, melainkan apakah ada kitab-kitab nasab dan sejarah yang mereka suguhkan, dari abad 3 sampai 8 Hijriah. Dan apakah kode genetiknya sinkron dengan sejarah yang ia klaim? Jika tidak, maka silsilah tersebut hanyalah sebuah karya fiksi, yang kebetulan dijilid dalam buku resmi. Pengakuan tentang adanya ijmak dari seorang santri Jawa tentang nasab Ba'alwi di hari ini, mempermalukan dunia pendidikan Islam di Jawa, seakan santri Jawa tidak faham ilmu usyul fikih tentang apa arti dan syarat sebuah ijma. Bagaimana sebuah ijma bisa terjadi tanpa ada mustanad? Bagaimana bisa diterima sebuah narasi dalam satu kitab yang menyebut bahwa telah ijma para ulama bahwa Presiden Soekarno lahir di Makkah, padahal ketika kita baca kitab sejarah disebut bahwa ia lahir di Blitar. Tidaklah menerima pernyataan bahwa nasab Ba'alwi telah diijma, kecuali ia yang jahil murokab tentang ijma. Dunia masa depan tidak akan peduli dengan seberapa banyak kau mencari pernyataan ulama tentang kesahihan nasabmu, jika DNA-mu berteriak sebaliknya. Mempertahankan klaim nasab yang bertabrakan dengan realitas biologis, bukan lagi soal menjaga kehormatan, melainkan soal mempertahankan kebohongan yang sudah basi.
Ulama yang masih menolak audit DNA sebenarnya sedang menggali kuburan kredibilitasnya sendiri. Mereka akan diingat bukan sebagai penjaga nasab suci, melainkan sebagai tayangan komedi yang mencoba menipu kebenaran dengan logika falasi. Saat ini, seorang cucu palsu mungkin bisa bersembunyi di balik stempel nakobah, atau pernyataan seorang tokoh. Namun, berhadapan dengan DNA, sejarah tidak punya tempat untuk mereka yang mengaku keturunan Makkah, padahal sel-sel mereka masih merindukan gunung-gunung di Kaukasia. Stempel lembaga mungkin bisa membungkam pertanyaan tetangga, tapi ia tak sanggup mengubah susunan nukleotida. Sebuah sertifikat nasab tanpa validasi biologis hanyalah sebuah nisan mewah bagi kebenaran yang telah mati. Namun, sangat ironis melihat masih ada ulama mengajarkan kecintaan kepada Rasulullah dengan berapi-api, di saat yang sama ia mencium tangan seorang pengaku nasab Rasulullah, yang sel-selnya justru sedang berteriak mendustakannya. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.